namanya, saya sengaja ganti baju gitu ya, oke, karena tadi udah direkam ya oleh Liputan 6 gitu. Karena minggu depan nanti kita mau bikin lagi ya webinar ya. Ini semua orang bikin webinar sama saya tiap hari, berbagai orang dan berbagai lembaga. Tadi sih dari profesor dari Unpad, saya bilang ada loh topik yang cocok, apa, UMKM batik. Nah, kenapa? Karena tahun lalu saya kebetulan memang bikinkan model bisnis di Bank Indonesia yang itu harusnya diterapkan tahun ini di seluruh wilayah. Itu ada 3. Nah, ada 4. Kopi, ekspor kopi, kemudian ekspor model bisnis cabai, model bisnis bawang, dan satu lagi yang paling menarik adalah model bisnis untuk produk turunan kain. Jadi saya itu diberi kewenangan kemarin melakukan kajian gitu ya ke beberapa tempat binaannya Bank Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman tahu di Bali itu ada tenun putri mas yang harganya bisa 20 juta, 12 juta, di Batura ada batik kentongan gitu ya. Nah, saya alhamdulillah itu ya dapat kesempatan untuk melakukan riset bersama teman-teman di Fakultas Ekonomi Manajemen dari ITAPS gitu ya. Nah, kita kemudian membuat model bisnis. Itu udah jadi, harusnya nanti mulai diterapkan tahun ini. Coba karena Covid mungkin ya kita postpone dulu. Jadi kekayaan kita tuh luar biasa dalam kaitan dengan pakaian gitu ya. Dari setiap provinsi itu ada minimal 1 atau 2 binaan Bank Indonesia, itu biasanya batik-batiknya itu keren sekali. Nah, baik, kita akan masuk hari ini ya. Oke, jadi sudah saya siapkan bahannya, sudah tayang ya Mas Regi ya. Oke. Belum Pak, belum tayang. Belum, karena tadi saya belum screen share. Oke, baik. Saya akan ulangi. Nah. Oke. Baik. Oke. Nah, sudah tampil ya? Sudah, Prof. Nah, topik yang kedua ini judulnya adalah kondisi Gauss-Markov dan autokorelasi. Jadi kita hari ini belajar ya Gauss-Markov itu apa, lalu autokorelasi itu apa. Kita batasi satu dulu. Dan saya, insya Allah yang akan saya ajarkan adalah filosofinya. Jadi nanti tolong teman-teman ya, tidak ada yang namanya pelajaran itu dihafal mati-matian tanpa difahami. Oke, kalau yang dihafal mati-matian itu namanya kalau di Muslim Al-Quran dan Hadis, nggak boleh diubah satu huruf pun. Saya juga baru tahu tuh dari Ustadznya mumpung bulan puasa ya. Kalau ada doa di dalam Al-Quran ya, meskipun dia itu tunggal, lalu kita doa sebagai imam untuk jamak, itu nggak boleh diganti. Jadi nggak boleh ihdinas syiratal mustaqim jadi ihdini kalau kita sholat sendirian misalnya, ya kan? Ihdina kan jamak gitu, itu nggak boleh gitu loh, karena itu adalah bahasa dalam Al-Quran. Nah, itu mungkin kitab suci yang lain, Injil ataupun apa juga sama kan, prinsipnya nggak boleh mengubah, ya. Nah, apa artinya? Kalau nanti teman-teman ketemu prosedur untuk melakukan autokorelasi, pengujian autokorelasi itu 1, 2, 3 itu dihafal. Ya sehari hilang, habis ujian hilang kalau mahasiswa, ya. Nah, dia harus dipahami. Dan tidak ada sesuatu pun keilmuan itu, knowledge itu yang di luar otak manusia gitu loh. Ya, kalau dia apalagi model-model seperti ini. Insya Allah pasti bisa dipahami. Nah, cuma memang kita harus banyak membaca. Maka kita akan bisa paham logikanya. Jadi, there is a logic ya in any kind of knowledge. Ya, jadi selalu ada logika ya di mana kita bisa menggunakan terutama otak kanan. Nah, di situ fungsinya otak kanan ya. Kemudian kita bisa memahami apa sih logika ya, logic behind the text ya, the figures gitu ya, itu kita akan bisa tangkap. Nah, itu yang akan saya coba luruskan hari ini. Oke, kita balik lagi sedikit yang kemarin. Masih ingat kita punya regresi konsumsi terhadap pendapatan. CI sama dengan B0 tambah B1 YI plus EI. Ini kira-kira untuk sampel atau untuk populasi. Oke, karena EI residual, E kecil bukan epsilon, maka ini adalah garis regresi sampel untuk data kita. Lalu kemarin dengan cara matriks kita dapat B1 topi atau koefisien dugaan atau estimated parameter, jadi parameter dugaannya karena dia garis regresi sampel, yaitu Y transpose Y diinverskan dikali dengan Y transpose C. Y dalam hal ini adalah variabel independen yang mempengaruhi, kemudian C adalah variabel dependen. Biasanya kalau dalam buku standar bukan Y transpose Y inverse, tapi X transpose X inverse, X transpose Y. Nah, tapi sekarang X-nya diganti dengan Y dan Y-nya diganti dengan C. Ya.
Yang penting tahu logikanya, jangan dihafal. Once teman-teman menghafal X transpose X inverse, X transpose Y. Pada saat dia dependennya C, independennya Y, yang nggak boleh itu diganti dengan X atau C, ya, tetapi harus apa? Harus tetap yaitu Y absen Y. Nah, kemudian ya kalau pakai cara perhitungan yang biasanya diajarkan di buku-buku lama, ya koefisien itu adalah dengan sigma ya S kecil Y kecil dibagi dengan sigma Y kuadrat. Kalau dalam ini tadi Y-nya adalah C, sedangkan X-nya adalah Y, maka koefisiennya adalah sigma Y kali C, ya dua-duanya kecil dibagi dengan sigma Y kecil kuadrat. Di mana definisi C kecil adalah sigma CI kurangi C bar, dan Y-nya adalah sigma YI kurangi Y bar. Bisa nggak bacanya? Ya, C kecil adalah sigma CI kurangi C bar. Kemarin kalau kita masih ingat, kita punya data konsumsi 60 rumah tangga disusun dalam satu kolom, 60 baris. Maka kita rata-ratakan itu namanya C bar. Jadi rata-rata konsumsi 60 rumah tangga yang kita tanya satu persatu. Lalu setiap konsumsi rumah tangga kita kurangi dengan rata-rata tadi, lalu selisihnya kita jumlahkan, itulah C kecil. Begitu juga dengan pendapatan. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus, dapatlah koefisien. Ini yang biasanya diajarkan tahun 80-90-an di Indonesia untuk menghitung koefisien. Mungkin sampai sekarang tahun 2020. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau pakai matriks yang lebih gaya, ya udah yang saya ajarkan kemarin. Nah, itu rumusnya saya ulangi. Nah, kemudian terakhir kemarin ya, saya sampaikan di dalam kuliah pertama, ada yang namanya residual. Residual itu adalah EI topi, yaitu apa? C dikurangi dengan C topi. Jadi C aktual kita tanya berapa konsumsinya? 2 juta. Tapi ternyata kita hitung pakai garis regresi 1,8. Berarti ada EI yang positif yaitu 200.000. Atau sebaliknya bisa minus 200.000 atau minus 500.000. Nah, ada pertanyaan di chat. Apakah sigma dari EI itu selalu 0? Ya enggak, itu kan sebagai ilustrasi. Kalau sebagian besar titik ada di atas garis, sebagian besar titik di bawah garis, kalau tidak dikuadratkan, tentu positif-positif ditambah negatif-negatif akan menjadi 0. Oke, sehingga nanti ya, oke, residualnya itu sigmanya itu EI-nya sama dengan 0. Apa pasti 0 ya? Tidak dong, kan datanya acak. Nah, tetapi dari situ prinsip yang namanya least squares atau kuadrat terkecil itu menunjukkan kepada kita bahwa OLS adalah teknik di mana garis regresi dicari yang paling dekat dengan semua titik. Sehingga nanti kuadrat dari residualnya jumlahnya bisa paling kecil atau minimum. Oke. Nah, berikutnya ini adalah kondisi Gauss-Markov. Ya, kondisi Gauss-Markov ini bahasa yang lama atau yang banyak digunakan adalah asumsi klasik. Itu udah lazim sekali di Indonesia kalau belajar regresi, tapi langsung nyebut asumsi klasik. Sebetulnya ya bukan asumsi klasik, tapi classical linear regression model assumption. Oke, kita lanjutkan. Sekali lagi mohon maaf ya rekan-rekan, ini sangat mendistrak saya gitu ya. Kalau udah dikasih tahu tuh nggak mau ngikut juga gitu ya, nggak usah ikut kulon karena bikin dosa ya. Jadi teman-teman itu mengganggu orang tuh bikin dosa, bukan dapat ilmu. Jadi kalau misalnya nggak bisa ikut peraturan, nggak mau baca peraturan, nggak usah ikut kulonnya, bisa nyari ilmu di tempat lain. Oke, saya tegaskan lagi ya. Once pertama tolong masuknya sebelum 15.45. Yang kedua, udah tahu telat, cepet-cepet di mute. Oke, kalau misalnya nggak ngerti juga, mending nggak usah masuk daripada dosa gitu loh, bukan pahala yang dapat. Mendingan ngaji, ya. Karena mendistrak sekali. Oke. Itu web WhatsApp-nya nampil, Prof, di layar, Prof. Ya udah nggak apa-apa Mas. Habisnya susah udah di setting nggak bisa, udah terima aja lah ya, udah teknologi begitu. Sabar Prof, puasa. Bukan puasa masalahnya, itu sih orang harus dimarahin karena orang yang melakukan kesalahan udah ditegur berkali itu kata Rasul sih udah nggak benar, dia udah dapat dosa gitu loh, ya.
Oke. Marah itu yang penting terkendali. Kalau saya marah mah saya tinggalin, selesai nih kulon gitu ya. Oke, jadi kalau saya masih nerusin itu nggak marah, tapi tolonglah pengertiannya gitu ya. Oke, bisa ya. Jadi kalau misalnya memang nggak ngerti teknologinya, ya belajar gitu loh. Jangan sampai telat gitu ya. Oke, jadi nggak merugikan orang. Oke, biarin aja, karena Indonesia memang harus begitukan. Orang tuh nggak mau baca buku, kenapa? Ya karena memang nggak disadarkan gitu ya. Nah, sekarang contohnya. Pernah nggak tahu kondisi Gauss-Markov? Kalau saya survei, nggak akan sampai 10% mahasiswa atau orang yang pernah belajar ekonometrika di Indonesia tahu kondisi Gauss-Markov. Taunya cuma asumsi klasik. Istilah asumsi klasik pun nggak ada di buku teks. Itu cuma dipotong-potong. Yang benar itu adalah asumsi model regresi linear klasik. Jadi yang klasik itu adalah model regresinya, bukan si asumsinya. Nah, tapi karena sukanya dipotong, ya kan, maka jadilah begitu. Itu orang yang ngeyel namanya. Oke, sekarang kita lihat istilah baru. Namanya kondisi Gauss-Markov. Oke, kenapa? Karena dikemukakan oleh Gauss, disempurnakan oleh Markov. Kita belajar ekonometrika bukan dihafal, tapi dipahami sebagai suatu story cerita. Jadi di ujian itu bukan menguraikan. Misalnya teman-teman dosen nih ya, sebutkanlah kondisi Gauss-Markov 1, 2, 3, 4. Lalu mahasiswa menghafal. Mending menghafalnya paham. Menghafalnya itu pakai E dalam kurung. Ya kan? Terus nggak bisa lagi baca hurufnya. Apa itu? Nah, coba kita lihat nomor 1. Oke. Nomor 1 adalah E dalam kurung, ya. Epsilon I. Epsilon I sama dengan 0. Nah, E itu adalah expected value atau nilai harapan. Nah, nilai harapan, kalau teman-teman masih ingat, itu belajar peluang, itu adalah apa? Rataan. Maka itu adalah apa? Asumsi bahwa rata-rata galat, kemarin ingat ya, epsilon itu galat, kalau yang residual E kecil I, ya bukan epsilon, itu sama dengan 0. Karena rataan sama dengan 0, maka ini disebutlah asumsi zero mean atau kondisi Gauss-Markov zero mean. Nah, kenapa disebut asumsi? Karena di dalamnya itu adalah kondisi populasi yang kita nggak pernah tahu. Jadi kalau dia itu ditulisnya residual E kecil I, maka itu bukan asumsi, itu bisa dihitung. Tadi C dikurangi tapi itu sama dengan residual, itu bisa dihitung. Kalau dia bisa dihitung, dia berarti bukan asumsi, bukan anggapan. Ya. Nah, yang nomor 2, variance. Variance dari epsilon I. Itu bacanya V. Sama dengan sigma kuadrat. Jadi harus bisa, kalau dosen peneliti harus bisa baca. Jangan nggak bisa baca, itu namanya apa aja nggak tahu. Nah, sekarang ya, ini adalah asumsi apa? Kalau variance V di dalam kurungnya galat, itu adalah apa? Ragam. Kalau tadi kan min. Nah, sekarang kalau dia sama dengan sigma kuadrat, kita sebutlah homoskedastisitas. Nah, ini ada kuis. Coba perhatikan. Nanti kalau yang menang saya kasih buku. Kalau ini homoskedastisitas, kalau heteroskedastisitas, dia seperti apa asumsinya? Tapi tidak boleh yang sudah ikut kulon tahap 1, karena ada beberapa peserta yang ikut kulon tahap 1, saya sudah pernah tanya. Nah, yang ketiga, itu adalah apa? Ini yang paling penting. Kalau yang nomor 1, E adalah nilai harapan itu min, V varians adalah ragam, maka covariance, kalau ada dua variabel yang berbeda di dalam kurung, yaitu epsilon I dan epsilon J, berarti dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan korelasi antara dua variabel itu. Jadi kalau cov dalam kurung X, Y, itu berarti korelasi X dan Y. Nah, sekarang kalau cov dalam kurung epsilon I, epsilon J, berarti itu adalah apa? Korelasi sesama galat. Nah, sekarang kalau dia sesama galat, maka disebut apa? Autokorelasi. Auto artinya apa? Sendiri. Artinya apa? Korelasi antara dirinya sendiri, yaitu korelasi antara galat yang satu dengan yang lain. Inilah yang kita bahas pada hari ini. Kita masih panjang nih kuliahnya, ya. Oke, tolong jangan bikin lagi emosi, ya. Nomor 4. Ini yang nanti khusus, dan itu tidak ada di asumsi klasik. Teman-teman nggak akan pernah ketemu kalau masih nyebut asumsi klasik.
Dan inilah yang kita bahas nanti minggu depan dalam kuliah data panel. Yaitu apa? Tidak ada korelasi atau hubungan antara galat dengan variabel independen atau regresor. Ini nggak mau saya bahas dulu karena ini akan kita bahas di data panel. Nah, oke, ya. Kalau nanti ada kata linearitas itu harusnya dalam parameter. Kemudian kalau data itu ditarik secara acak dari populasi, lalu tidak ada korelasi sempurna. Nah, sekarang gini. Ini yang paling penting yang saya brainwash hari ini nomor 1, yaitu apa? Ada nggak di dalam kondisi Gauss-Markov ini multikolinearitas? Nanti tolong ada yang merespon. Oke, tidak ada kan? Nah di Indonesia malah kalau kita melakukan analisis regresi nomor 1 itu yang ditanya mahasiswa yang ujian, peneliti yang presentasi itu adalah ada nggak multikol? Disingkat lagi jadi multikol. Tidak ada. Multikolinearitas bukan asumsi. Oke, nanti kita akan bahas khusus itu besok waktu kita berbarengan membahas heteroskedasisitas dengan tadi multikolinearitas. Tetapi kalau tidak ada korelasi sempurna, itulah yang disebut dengan perfect multikolinearity. Nah, dalam regresi memang tidak boleh ada perfect multikolinearity atau multikolinearitas sempurna. Kenapa? Kalau misalnya konsumsi dipengaruhi pendapatan dan jumlah anggota keluarga. Lalu kita uji antara pendapatan dengan jumlah anggota keluarga, kita korelasikan, ada korelasi sama dengan 1 atau -1, sempurna. Maka itu harus kita buang salah satu, karena kalau dua-duanya dimasukkan ke dalam perhitungan koefisien regresi, itu matriknya akan singular. Maka kalau matriknya itu singular, dia tidak punya inverse. Tadi kan, karena apa? Determinannya sama dengan 0. Sedangkan inverse kan 1 per determinan. Maka yang boleh ada dalam asumsi Gauss-Markov itu adalah tidak ada korelasi sempurna. Bukan tidak ada multikolinearitas. Bisakah ini disimpan, teman-teman? Supaya tidak salah. Karena nanti kita kalau bahas panjang lebar besok, maka teman-teman akan paham tidak mungkin variabel ekonomi sebagai variabel independen tidak ada multikolinearitas. Dalam manajemen misalnya ada model macam-macam ya, ada model marketing, misalnya ada model financial management yang mempengaruhi Z-score investment, ya. Kemudian ada yang mempengaruhi misalnya portofolio investasi pakai model FAMA misalnya dan sebagainya. Itu variabel independen apakah 3 variabel, 3 faktor atau 5 variabel, itu dia tidak boleh berkorelasi sempurna. 1 atau -1, pasti dia nggak bisa dimasukkan ke dalam regresi. Tapi kalau mereka dicari korelasinya kemungkinan 0,8, kemungkinan 0,9, dia kuat. Ada multikolinearitas nggak? Ya kemungkinan ada. Tapi apakah bisa diregresikan? Ya pasti bisa, karena memang multikolinearitas itu adalah nanti mengganggu, tapi bukan melanggar asumsi. Tolong ini ditekankan, karena inilah salah satu kesalahan yang paling fatal yang ada di dalam ekonometrika kita. Oke? Apa sih pentingnya kondisi Gauss-Markov? Sekarang gini, kalau kemarin teman-teman sudah regresi kan konsumsi terhadap pendapatan, dapat konstanta dan koefisien, konstantanya positif, koefisiennya MPP-nya 0 sampai 1, teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah model regresi itu bisa kita katakan model yang robust, bisa kita pakai untuk bulan? Maka kita katakan, kalau kondisi Gauss-Markov tadi minimal 4 itu terpenuhi, maka hasil dari regresi ORS kita itu akan bisa diinterpretasikan karena model kita valid. Okay. Mas Regi sambil tolong dicek ya, please banget ya. Kalau yang memang ada nggak unmute ketahuan orangnya, tolong aja dikasih tahu gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya, jadi nanti mohon ya kalau ada info di WA Group, makanya kenapa WA Group itu dibikin teman-teman gitu ya, itu supaya teman-teman baca info yang ada, dan info yang ada itu insya Allah bermanfaat, meskipun saya juga kadang menginfokan acara gitu ya, itu karena untuk kepentingan bangsa ya, bukan saya supaya terkenal, saya sih disebarkan sama semua kementerian untuk acara-acara gitu ya. Persoalannya adalah kalau teman-teman nggak baca pengumuman, teman-teman nggak update ya, kayak tadi kan sudah dibikinkan flyer yang bagus peraturan tata tertib ya. Nah, itu tolonglah diikuti karena mendistrak sekali gitu loh, ya. Oke. Nah, baik ya, kita lanjutkan. Oke. Kalau misalnya kita cari koefisien dan itu kita sebut estimator.
atau OLS estimator bahasa Inggrisnya. Jadi kalau bisa bahasa Indonesianya tahu, bahasa Inggrisnya tahu. Nah, kalau jadi dosen atau peneliti itu baru keren. Nah, koefisien dugaan dari regresi itu akan blue. Apa itu blue? Best linear unbiased estimator. Berarti dia terbaik, tidak bias, ya, tapi linear. Nah, linear itu tadi memang nggak saya bahas dalam karena waktu kita mungkin terbatas. Di Papua, Ge. Best itu adalah karena dia punya variance minimum. Dan ini nanti terkait dengan nyata tidak nyata yang sangat menjadi fokus kemarin saya bahas di regresi yang pertama. Itu kalau di Indonesia itu sangat harus semuanya nyata. Sampai kemudian ada yang bertanya di sesi tanya jawab, apakah semua variabel itu boleh ada yang nggak nyata, ya kan? Ada yang nggak nyata atau semua harus nyata? Ya itulah memang persepsi kita. Nah, base itu terkait dengan itu. Nanti nilai T. Artinya apa? Kalau variansinya minimum, standard error of coefficient-nya, simpangan baku dari koefisiennya, jadi dari residual, nanti dihitung pakai angka variabel independen, nilai-nilainya, lalu kemudian kita dapat namanya SI, standard error of coefficient, nah itu akan menjadi dasar untuk mendapatkan T. Oke, nah nanti saya akan tanya tentang T, akan saya kasih kuis. Pertama, Gauss-Markov zero min. Itulah yang saya sampaikan tadi cerita di awal. Kalau kita punya titik-titik di atas sebagian, di bawah sebagian, maka garis regresi cenderung akan melalui tengah titik itu. Karena dia akan meminimumkan jumlah kuadrat dari residual. Itulah zero min. Nah, akan tetapi kalau teman-teman baca buku teks, zero min itu akan terpenuhi kalau kita punya konstanta. Masih ingat nggak tadi rumus konstanta? Konstanta adalah nilai dependen rata-rata dikurangi dengan koefisien dikali nilai independen rata-rata. Oke, jadi variabel dependen rata-rata dikurangi dengan koefisien dikali dengan variabel independen rata-rata, itulah konstanta. Maka dengan adanya konstanta ini akan menyebabkan nilai residual cenderung ke 0. Makanya nanti regresi bisa aja nggak pakai konstanta, tapi hasilnya nanti bisa dilihat, ya, R-square-nya lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, itu pelajari sendiri. Oke, berikutnya yang kita akan bahas hari ini cuma satu, tapi inilah dasar teman-teman memahami ekonometrika sampai nanti ke level yang jauh lebih tinggi seperti dynamic panel data ataupun model spasial, ya, ataupun model-model yang sudah advance. Karena kita belajar dari dasar yang akan kita pakai sampai kuliah, ya, yang ke-12 kalau ekonometrika, karena 2 kali adalah tentang penulisan artikel jurnal. Maka tolong ini diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik. Ya, kalau yang lagi nggak puasa ya bisa sambil minum, ya kan. Tapi yang puasa ya mudah-mudahan dapat pahala, ya. Semakin besar effortnya, usahanya untuk belajar, insya Allah dihitung sebagai amal baik, ya. Asal nggak ganggu orang dengan unmute, ya. Oke. Pengertian autokorelasi tadi udah jelas. Kalau ada kata auto berarti sendiri. Maka autokorelasi, korelasi sesama dirinya sendiri. Kalau dia terkait dengan asumsi, berarti kita lagi ngomongin galat asumsinya. Berarti ada atau tidak ada korelasi sesama galat. Kalau nanti di variable time series itu ER, autocorrelation. Ya. Jadi kalau ER itu autoregresif, artinya apa? Dia diregresikan pada dirinya sendiri. Berarti YT fungsi dari YT-1. YT dan YT diregresikan, saling meregresikan, ya tadi ya YT function dari YT-1. Maka disebutlah ER, autoregresif. Di Indonesia namanya AR, susah nyebut ER kan? Nah, jadi itulah contoh-contoh semua istilah ada logikanya, ada artinya, nggak boleh dihafal, ngapalin semua gila dan nggak bakal masuk surga, ya. Oke. Jadi mendingan ngapal kitab suci, ya. Oke, mudah-mudahan masuk surga langsung kalau itu, ya. Kalau ini belum tentu, panjang masih jalannya. Nah, sekarang ya, kalau yang pertama adalah pengertiannya korelasi antara galat, galat kan nggak bisa dihitung, maka kita representasikan dalam residual. Nanti kita plotkan data residual tahun ke T dengan data residual tahun T-1, dapatlah gambar. Kalau gambarnya seperti di layar, dia punya pola yang trennya positif, yang kiri, atau trennya negatif yang kanan, artinya dia punya pattern, itu berarti ada indikasi apa? Korelasi antar residual itu secara series kuat, maka ada kemungkinan indikasi autokorelasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita perdalam, ya nanti ada di rumusnya, ya.
Nanti ini ya sampai ke sini, tetapi sekarang kita pelan-pelan dulu. Kenapa autokorelasi penting dalam ekonomi? Ini yang jarang dibahas. Kenapa? Karena belajar ekonometrika udah langsung aja langkah-langkah. 1, regresikan. 2, hitung. Lalu itu keluar di ujian tengah mahasiswa, ujian akhir. Uraikan langkah-langkah autokorelasi. Itu bukan ujian ekonometrika, itu ujian sejarah bangsa Indonesia. Nah, ya. Jadi kalau saya ujian ekonometrika itu pakai teka-teki silang. Dikasih kotak-kotak 10, nah itu nanti dapat nilai 30 atau 40 dari teka-teki silang itu. Nah, sekarang ya, yang paling penting kita pelajari ekonometrika itu adalah ekonominya. Maka, pertama aspeknya adalah sebetulnya apa sih autokorelasi itu? Tadi kan udah dijelaskan antar galat, antar residual diplotkan, tapi kan masih belum paham. Pertama, di dalam makroekonomi ada yang namanya inersia, expected inflation. Makanya ada istilah expected inflation. Jangan diterjemahkan jadi inflasi harapan. Nggak ada inflasi diharapkan ya. Oke. Jadi udahlah kalau yang nggak bisa diterjemahkan jangan. Nah, ada inertia interest rate. Artinya apa? Kalau inflasi aja hari ini. Kalau saya sebutkan tadi ya yang ikut tadi seminar dengan Pak Menteri Pertanian. Kalau saya itu agak-agak jahat ya, saya soalnya di Japri semua gitu ya. Must be a friend ya with minister gitu ya. Ya paham gitu ya teman-teman, beberapa ya salah satu juga WA gitu ya. Maksudnya kan mengkondisikan. Ya, tapi kan saya kan profesional gitu ya. Tapi kalau saya jahat, saya misalnya memang orang yang nggak sembarangan gitu ya, saya bilang aja bahwa defisit itu banyak loh di timur segala macam gini-gini. Maka apa? Expected inflation. Ya, besok tuh akan naik tuh harga. Ya, apalagi kata Prof. Firdaus gitu ya, udah muncul di media itu ya. Sekarang nih ya, 5 menit dari acara tadi udah muncul itu judul ya. Nah, itulah expected inflation dalam ekonomi. Namanya inersia. Artinya apa? Apa yang terjadi hari ini akan mempengaruhi besok. Harga bawang 3 hari lagi akan ditentukan oleh pedagang itu berapa harga bawang hari ini dan besok. Fenomena cobweb, teman-teman kalau di ekonomi pertanian, ekonomi produksi, pasti ngerti. Dan ini yang juga terjadi dengan kita. Ini juga terjadi di negara maju. Ya, bahwa harga tuh terus muter. Ya, itu yang tadi saya sampaikan. Minggu lalu harga sempat di petani itu cabai sekilo 5.000. Hey, mau dapat pahala enggak? Ada enggak kepedulian kita? Petani cabai itu harganya sekilo 5.000. Ya, what have been done? Ya, apa yang sudah kita lakukan untuk mereka gitu ya? Meskipun suatu saat mungkin harga cabai 80.000, nanti ada yang berargumentasi, ya namanya petani cabai ya gitu, 3 kali tanam, 2 kali rugi, 1 kali untung, tapi 1 kali untungnya udah nutup 3 kali rugi gitu ya, jadi tetap untung. Ya nggak apa-apa, ya itu analisis yang beda. Tapi kira-kira ya kalau Anda nanti belajar fenomena cobweb, itu akan kelihatan sekali, itulah autokorelasi. Oke, berikutnya, kalau teman-teman melakukan konsumsi, membeli barang, ya, apapun, kulkas lah yang paling mudah. Ngelihat nggak kulkas yang kemarin? Ya iya, karena dia durable goods. Investasi, teman-teman datang ke suatu daerah, mau investasi properti, apa yang ditanya? Kemarin-kemarin harga rumah di sini bagus nggak? Naik nggak? Ya, jadi keputusan yang sekarang dipengaruhi oleh masa lalu. Nah, terakhir, ada yang autokorelasi itu muncul bukan karena fenomena-fenomena tadi, tetapi memang kesalahan dalam spesifikasi model. Lagi-lagi ini memang menjadi bagian dari semua ekonometrika. Masih ingat filosofi kemarin yang tidak boleh lupa, all econometric models are wrong, but some are useful. Just box. Nah, sebagus apapun spesifikasi model kita, kemungkinan pasti ada kelemahan. Nah, dari kelemahan itu muncullah nanti gejala pelanggaran asumsi ini. Oke? Kemudian dibahas panjang lebar. Apa sih gunanya? Kalau tadi dia bisa terpenuhi semua, dia akan blue, dia akan terbaik, variansia minimum, dia akan tidak bias, MPC-nya benar-benar 0,8 adalah 0,8, bukan kita dapat 0,6 tapi sebetulnya 0,9, kan itu yang kita bahas kemarin sebagai unbiased, bias, tidak bias. Nah, sedangkan konsekuensi atau korelasi, kalau teman-teman dapat misalnya, ya, pendapatan ternyata mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Investasi ternyata mempengaruhi berapa return. Ya,
maka koefisien yang menyebabkan tadi adanya pengaruh nyata atau tidak nyata itu dilihat dari T hitung. Nah, kalau misalnya kita punya T sekian, lalu kita katakan P value-nya kurang dari 0,05, maka kita katakan dia berpengaruh nyata. Hei, tunggu dulu. Kalau ada autokorelasi, ini misleading. Kenapa? Bisa jadi yang sebetulnya dia nyata, itu sebenarnya tidak nyata. Karena apa? Karena hitungan standard error of coefficient, ya, yang nanti menjadi hitungan untuk T, yaitu beta dikurangi dengan beta star dibagi S beta itulah standard error of coefficient, itu dia tidak valid. Bisa upward bias. Nah, oke. Ya, jadi saya ulangi, sorry, bukan upward bias, jadi malah downward bias. Jadi artinya yang kita hitung itu, dia itu bias ke bawah, dia terlalu kecil. Nah, jadi sebetulnya dia lebih besar SB-nya, sehingga T-nya sebetulnya bukan 3, tapi bisa jadi 1,5. Ini kuis yang kedua. Kalau tadi homo. Kuis yang kedua, saya punya T hitung 4,82 dari koefisien dugaan pendapatan yang mempengaruhi konsumsi. Apakah koefisien pendapatan itu berpengaruh nyata pada konsumsi? Kalau T-nya 4,82, again and again, tidak boleh untuk yang ikut kulon 1. Nanti dapat hadiah. Oke. Pertanyaan berikutnya dari bicara Gauss-Markov atau asumsi, standarnya adalah apa? How to detect. Bagaimana kita tahu di regresi kita ada autokorelasi? Maka yang pertama kali diajarkan, dan inilah kita mulai masuk filosofi. Bukan menghafal. Tolong, ini bukan dihafal. Bayangkan menghafal satu layar itu, ngelihatnya aja udah langsung liar kalau yang bukan orang ekonomi. Ya, nah liar itu kalau kata orang Sunda mah pusing ya. Nah, namanya uji Darwin-Watson, makanya disingkat DW. DW, cuma kalau ngomong DW teh naon gitu ya, DW ya. Nah, biasa disebut DW. Tahun berapa? 1950. Udah lahir belum? Ya ampun, ibunya aja sama bapaknya baru lahir atau belum lahir gitu ya, ikut kulon ini ya. Jadi udah lama sekali. Nah, sekarang kita mulai nih, masuk nih ke persamaan regresi. Kalau residual sekarang lambangnya adalah UT, bukan ET, kita ganti dengan UT. Diregresikan pada dirinya sendiri, artinya UT sama dengan rho UT-1. Rho itu adalah koefisien regresinya, UT-1 adalah residual satu periode sebelumnya. Ditambah VT, VT-nya itulah error term, yang dia sudah memenuhi Gauss-Markov dilambangkan dengan VT, N, ya, normality distribution, dalam kurung 0 itu adalah zero mean, sekaligus untuk no autocorrelation, tidak ada autokorelasi, dan di situ sigma kuadrat V. Tapi di situ V. Itu rahasianya. Kalau dikasih V, sedangkan error term-nya adalah VT, ya, maka itu ada hetero atau homo. Simbol untuk homo atau hetero. Nah, nanti silakan merespon. Oke, saya ulangi. Jadi ini regresi residual pada dirinya sendiri, maka disebutlah ER1. Kenapa ER1 atau ER1? Karena lag-nya cuma 1. UT hanya diregresikan pada UT-1. Jadi kita regresikan residual pada dirinya sendiri, tapi hanya sampai lag 1. Dikasihlah namanya ER1. Nah, saya sebelum ke sini rasanya ada, nah gini ya ceritanya, takutnya kan ada yang belum paham. Kita kan punya data tahunan misalnya selama 80 sampai 2019, berarti 30 tahun. Variabel dependennya konsumsi. Misalnya ini untuk kasus nasional Indonesia. Oh sorry, ini udah ada Lampung, Provinsi Lampung yang dekat dengan Jakarta tapi kemiskinannya masih lumayan tinggi ya. Halo PR buat teman-teman di Lampung. Bu Sri Mulyani orang Lampung. Saya pernah presentasi ya tahun lalu di depan Bu Sri Mulyani, saya agak ledekin gitu ya. Untung Lampung kinerja industri agak bagus sedikit. Yang di luar Jawa itu Lampung termasuk 4 yang terbaik, tapi kemiskinannya masih tinggi. Nah, saya ledekin tuh, ini kampung ibu loh gitu ya. Nah, ini ada kolom pertama variabel dependen namanya konsumsi. Jadi dari tahun 80 sampai 2019 kita urutkan. Sorry, 40 tahun ya, bukan 30, 40 tahun ya. Konsumsi Lampung tahun 80 sampai konsumsi Lampung tahun 2019. Kolom berikutnya adalah yang mempengaruhi konsumsi, yaitu PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, pendapatan. Dari tahun 80 sampai 2019, 40 tahun juga untuk Lampung.
Lalu berikutnya ada variabel yang kedua, maka ini disebutlah regresi berganda. Jadi kalau kita sudah punya variabel independen lebih dari satu, itu kita sebut multiple regression. Kalau cuma satu variabel independen, kita sebut simple regression, bukan single. Ya, regresi sederhana. Tapi kalau yang sudah lebih dari satu, berarti yang sekarang mempengaruhi konsumsi lampu bukan cuma pendapatan atau PDRB, tapi juga suku bunga. Maka ini kita sebut regresi berganda atau multiple regression. Kalau kita hitung koefisien dari PDRB dan R dengan cara rumus matrik, dapat kita masukkan ke dalam persamaan regresi, kita punya konsumsi yang dihitung dari garis regresi, dari konstanta dan koefisiennya. Tinggal memasukkan nilai PDRB dan R aktualnya. Lalu kita dapatlah C topi. Nah, dihitung C topi, itu kita punya C topi 1, yaitu untuk tahun 80. Kita punya C topi 2 untuk tahun 81, gitu ya. Dan seterusnya, kita punya sampai C topi 40. Jadi itu harusnya pakai topi ya, kolom yang C topi itu C-nya harusnya C1 topi sampai C40. Nah, lalu dicari selisihnya, itu yang kita sebut residual. Kita punya berarti apa? 40 baris residual dan satu kolom. E1, E2 sampai E40. Nah, kita kembali lagi sekarang, kalau teman-teman sudah bisa membayangkan, regresi residual pada ET-1 itu adalah kalau datanya kita susun, E1 sampai E40, tapi kolom kedua kita mulai dengan kolom pertama dikosongkan, tapi kolom keduanya adalah E tahun sebelumnya. Maka kita punya 39 data ke bawah, lalu kita regresikan 39 itulah yang disebut dengan residual diregresikan pada dirinya sendiri. Lalu kalau kita masukkan ke dalam rumus ya DW, maka nanti ada rumusnya, maka DW itu rumus paling gampangnya, jangan yang kiri tapi lihat yang kanan, yaitu apa? 2 kali 1 min rho. Rho topi itu adalah koefisien regresi di atas tadi. Sekarang kalau rho-nya sama dengan 0, berarti UT sama dengan 0 kali UT min 1 tambah VT. Berarti antara UT dengan UT min 1 ada nggak korelasi? Ya nggak ada. Kalau rho-nya sama dengan 0. Karena UT hanya ditentukan VT. Tapi kalau rho-nya sama dengan 1, positif, berarti UT sama dengan apa? UT min 1 tambah VT. Maka kemungkinan ada korelasi. Atau dia minus 1, berarti rho topinya minus 1, DW-nya sama dengan 2 kali 1 min 1, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Makanya kalau Anda belajar DW, nanti nilainya adalah antara 0 sampai 4, ya, tapi Anda bisa nanti simpulkan kalau Anda paham, tidak menghafal. Misalnya di sini, kalau DW-nya 2,01, berarti tadi DW startnya itu adalah 2 kali 1 minus rho, berarti rho-nya dekat 0 atau dekat 1? Kalau 2,01, berarti kan dekat 0. Berarti kalau DW-nya dekat 2, berarti tidak ada autokorelasi. Tapi kalau DW-nya dekat 0 atau dekat 4, berarti ada autokorelasi. Makanya kalau saya ujian, saya tes mahasiswa, DW-nya saya bikin 2,1. Ada atau tidak autokorelasi? Mahasiswa ada yang nanya, DW tabelnya mana? Distribusi DW-nya mana? Berarti mahasiswanya nggak ngerti soalnya. Karena 2,1 kemungkinan pasti tidak ada. Atau kalau saya bikin sebaliknya, 0,7 DW-nya. Ada atau tidak autokorelasi? Nggak boleh jawab mana tabelnya. Tapi kalau 1,7, 1,6, baru kita lihat tabel, memastikan. Tapi kalau sudah pakai software, nggak perlu tabel, pakai p-value semua. Oke? Selesai? Nah, itu cara yang diajarkan tahun 1950 loh, teman-teman. Ilmu terus berkembang. Tidak ada kebenaran absolut. Maka kata Brace and Godfrey, pengujian dengan DW itu banyak kelemahannya. Maka tahun 1978 mereka mengemukakan uji yang biasanya disebut dengan BG test. Brace-Godfrey test. Di software, mau e-views, Tata, R, inilah yang dipakai. Dan itu disebutlah LM test atau tes LM atau uji LM. Jadi kalau teman-teman mau paham, uji-uji asumsi di semua software, pahami ini, selesai tuh ilmunya. Persoalannya, oke lah kalau dia satu mungkin cuma belajar DW.
Tapi masa sih saya belajar ekonometrika tahun 90-an. Belajarnya sudah dewe, pakai buku bahasa Inggris Kausianis. Sekarang 30 tahun kemudian, teman-teman malah mundur pakai buku bahasa Indonesia, belajarnya dewe lagi terus dihafal. Lah 30 tahun Indonesia boro-boro tambah maju. Mundur 30 tahun ke belakang lagi. Dari tahun 90. Nah, jadi mohon ya kesadaran teman-teman gitu ya. Oke, saya menjalankan kewajiban guru besar nih ya. Guru besar itu sebetulnya adalah kewajibannya menyebarkan ilmu pengetahuan, membina yang muda-muda ya. Nah, dulu saya waktu jadi penilai di Dikti, saya kan tahun lalu baru berhenti sebagai penilai usulan rektor kepala dan guru besar di Jakarta. Karena 3 tahun sekali itu timnya harus diganti. Saya memang hanya 2 orang yang di bawah 50 tahun waktu sampai tahun lalu pun gitu ya. Nah, saya baru selesai tahun lalu, saya merasa bertanggung jawab secara pribadi ya. Kesenjangan ekonometrika itu luar biasa. Tadi saya cuma ceritanya, ini ilmu tahun 78 loh ya, bukan ilmu tahun 2008. Oke, tahun 1978 sudah ada ya jurnalnya. Ditulis di dalam buku-buku tahun 80-an. Kalau di luar negeri sudah diajarkan tahun 80-an, 90-an. Nah, di kita sudah tetapi mungkin hanya 1-2 orang. Ya, belum populer. Nah, sekarang kita mulai berubah. Kalau semua teman-teman tadi ikuti apa yang saya sampaikan, sekarang dengan sangat mudah teman-teman akan paham. Kalau tadi ER1, AR1 UT diregresikan pada UT-1. Nah, sekarang kalau ERP, apalagi itu? Nah, P adalah simbol yang lazim untuk data time series lag. Lag ke P. Jadi kalau tadi ER1 itu berarti P-nya sama dengan 1. Maka kalau saya punya ER5, AR5, ER5, berarti residual ET saya regresikan sampai ET-5. Berarti row 1 ET-1, row 2 ET-2, sampailah row 5 ET-5. Plus VT, error term yang dia sudah Gauss-Markov. Maka prosedur LM test ini teman-teman udah harus hafalkan nanti pakai filosofi. Pertama, kita estimasi persamaan itu. Jadi kita punya residual, kita susun. Kalau lagnya sampai 5, berarti kita akan meregresikan satu kolom ET dengan ET yang kedua, tapi kita kehilangan 4 data. Oke, sorry, 5 data. Karena kita mulainya dengan ET-5, jadi 5 tahun sebelumnya. Jadi kalau data kita 40 tahun, kita akan mulai di baris ke-6. Karena kita akan masuk ke kolom kedua, ET yang 5 tahun sebelumnya. Nah, berarti kita mulai dari tahun 80, 81, 82, 83, 84, 85. Jadi di 85 lah kita mulai nanti meregresikan data ET dengan ET yang di kanannya adalah ET 1980, 5 tahun sebelumnya. Nah, sehingga kita kehilangan tadi 5 data atau degrees of freedom derajat bebas. Simple kan? Diregresikan kayak biasa. Maka dari regresi itu dapat apa? Sama, dapat R kuadrat. Nah, lalu R kuadratnya kita kalilah dengan T min rho. Kalau kita punya tadi T-nya 40 tahun, berarti 40, dikurangi dengan rho, yaitu berapa? T min P. P-nya tadi berapa? 5. Berarti kita punya angka 40 kurangi 5, 35, dikali R kuadrat. Katakanlah R kuadratnya 0,9. Berarti kita dapat berapa? 0,9 kali 35. Itu nilainya sekitar 30. Oke, besar nggak? Lumayan besar. Nah, maka keputusan kita, ingat kemarin tidak tolak H0 atau tolak H0. Nggak ada terima H0, apalagi terima H1. Nah, apakah kita mau tolak atau tidak tolak H0? Keputusannya nanti semua uji-uji akan begini. Yang nomor 3 ini ya. Hasil hitungan kita yaitu tadi 35 kita bandingkan dengan, nah apa itu bendanya? T minus P kali R kuadrat lebih dari, nah itu bendanya apa? Itu yang kemarin saya bilang, bukan C square. Bisa diingat, kita ubah C kuadrat. Kalau mau pakai square, chi square. Kalau paduan suara bahasa Inggrisnya apa? Coir nggak? Ketawa pastikan coir. Nah, pasti bilangnya kan bisa. Choir, gaya kan? Nah, tapi kalau ini bacalah chi square atau chi kuadrat. Supaya apa? Teman-teman kalau ke luar negeri kebiasaan chi square terus presentasi, I find the chi square from this research. Terus orang di luar negeri nanya, naon teh chi square? Naon teh chi? Nah, ya, karena gabung-gabung antara bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nah, poinnya adalah kalau hasil hitungan 35 dibanding dengan
ya chi-square table atau chi-quadrat table itu dia lebih besar 35, berarti tolak H0. Nah, kalau di software, lagi-lagi gampang banget. Kita nggak usah lihat-lihat tabel. Karena p-value akan mengindikasikan kurang dari 0,05 tolak H0, lebih dari 0,05 tidak tolak H0. Dan jangan ganti-ganti, nanti bingung. 15% tolak apa nggak tolak? Aduh, ini fenomenanya sosial, tapi kok kayaknya agak eksak dikit. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, maka kalau kita tolak H0, itu berarti ada autokorelasi. Nah, ini halo, ya kita punya waktu 5 menit lagi. Orang statistika, ya mungkin dulu saya juga sama diajarkan, H1 adalah yang diharapkan, H0 adalah yang tidak diharapkan. Itu nggak berlaku di ekonometrika. Di ekonometrika banyaknya di H0 itu nanti malah yang diinginkan. Di GMM kuliah kita yang terakhir, itu nanti ya H0-nya instrumen valid, H1-nya instrumen tidak valid. Wah pengennya nggak valid, ya nggak mungkin lah. Nah ini sama. Tadi supaya blue, ada atau tidak ada autokorelasi? Kan tidak ada, tapi kita taruh di H0. Maka sebetulnya yang kita inginkan adalah apa? Kita tidak tolak H0. Tapi kalau kita tolak H0 ada autokorelasi, berarti kita harus perbaiki. Terakhir, inilah slide-nya. Bagaimana cara memperbaiki autokorelasi? Yaitu dengan menambahkan variabel dummy waktu. Ya, di situ waktu, ini kayaknya puasa jadi waktu-waktu ya. Jadi itu harusnya dummy waktu. Yaitu apa? Kita bisa masukkan unsur tren namanya. Nanti kita pelajari di regresi pas pengembangan atau praktek di hari keempat. Atau kita masukkan lag dari dependen. Jadi kalau tadi CI itu kan data cross section. Sekarang kalau data time series kita masukkan CT-1. Jadi CT ya. Oh sorry, tadi data kita udah Lampung pakai time series ya, saya salah. Jadi fungsi CT yang Provinsi Lampung itu nanti regresinya adalah CT sama dengan misalnya B0 tambah B1 PDRBT ditambah B2 RT suku bunga, nah ditambah B3 CT-1. Jadi nanti CT fungsi dari CT-1 atau lag 1 tahun sebelumnya. Itu kita sebut nanti dengan ER1 juga. Nah, ya, AR1. Nah, inilah yang nanti melatar belakangi munculnya first differencing, error correction model, kenapa tahun 80-an nanti jurnal-jurnal isinya time series itu. Itu yang kita pelajari nanti di kuliah mulai ke-5 untuk ekonometrik, atau kuliah ke-6, karena kuliah ke-5 adalah artikel jurnal. Nah, inilah yang nanti bisa banyak dipakai teman-teman, tidak hanya ekonomi pembangunan, tapi juga manajemen keuangan atau bisnis, dan juga bisa kok untuk ekonomi pertanian ataupun yang lainnya. Kemudian dengan first difference nanti kita pelajari pada saat kita belajar stasioner atau nah inilah yang disebut dengan kenapa OLS. Karena O itu yang biasa, yang ordinary, ada yang luar biasa. Yang tidak biasa kemarin apa? 2SLS, 3SLS. Di sini FGLS. Visible, generalized, dispersed, noun, teh, eta. Kita nanti lihat waktu kita mungkin ada waktu di hari yang kita membahas keempat di praktek. Saya rasa waktunya pas sekali hari ini, kita punya waktu sekitar setengah jam untuk tanya jawab supaya kita bisa selesai 17.15. Jadi mudah-mudahan ya materi hari ini bisa menjadi fundamental bagi teman-teman bahwa ada yang namanya kondisi Gauss-Markov, tidak hanya menyebut asumsi klasik, bukan salah menyebut asumsi klasik, tetapi harus tahu juga yang banyak di buku teksnya malah kondisi Gauss-Markov. Ya kan, kalau kata-kata asumsi klasik sendiri itu jarang banget. Classical assumption itu ada sih di Wikipedia atau di beberapa artikel jurnal. Kalau di buku teks ditulis lengkap CLRM, ya, CLRM mode assumption. Jadi classical linear regression model assumption. Jadi asumsi model regresi linear klasik. Jadi model regresinya yang klasik, bukan si asumsinya. Kira-kira begitu. Baik, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kesalahan atau koreksi silakan ditambahkan. Kita kalau ada yang nggak jelas bisa ditanya, boleh diskusi. Saya juga mohon maaf sih, saya tadi emang emosi, tapi ya begitulah kalau nggak dimarahin mah nggak bakal tobat gitu ya. Alhamdulillah nih ya, 20 menit terakhir tenang sekali ya. Jadi alhamdulillah kan semua bisa jelas gitu ya. Karena nanti rekaman kita juga jelek kalau ada gangguan suara pas ditayangkan di YouTube-nya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Regi kalau sudah ada yang raise hand atau yang ingin bertanya ya, ini boleh nanti angkat tangan ya, ditunjuk sama Mas Regi. Oke, untuk sesi tanya jawab sudah bisa dibuka ya.
Untuk pertanyaan pertama oleh Mas Iwan Fauzan. Silakan Mas Iwan Fauzan. Langsung saja Mas Iwan, perkenalkan diri dari institusi mana? Baik, terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan. Saya Iwan Fatih Fauzan dari Badan Pusat Statistik, Prof. Oke. Pertanyaannya adalah di yang slide asumsi tadi ada linearitas dalam parameter. Mungkin Prof bisa menjelaskan, saya juga masih penasaran apa sih filosofi dari linearitas tersebut, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Yang berikutnya, makasih Mas Iwan. Untuk pertanyaan yang kedua oleh Ibu Hanik ya, Hanik Fadilah. Silakan Ibu Hanik. Hanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mana Bu Hanik? Saya Hanik Fadilah, salah satu mahasiswi Universitas Jember. UJ ya, Jember ya. Jurusannya apa, boleh tahu? Apa? Jurusannya? Jurusannya ilmu ekonomi. Pas sekali dengan Ekonomi pembangunan. ya. Sostek juga belajar Mbak ekonometrika di Jember Mbak. Ada Pak Muhammad Firdaus juga di situ, tapi masih muda gitu ya. Ada dosennya itu Sostek di situ ya. Oke, Ya. silakan Mbak Anik ya. Saya ingin bertanya tentang apa benar penyimpangan hetero itu terjadi pada heterosedasticity itu pada data cross section. Apakah itu sering terjadi pada data cross section, Prof? Oke, ini semester berapa sih? Udah semester 6 ya? Enggak, saya baru semester 4. Wih, canggih. Udah belajar ekonometrik belum kan? Iya, tadi juga baru kelas ekonometrika terus langsung gabung di kelas Prof. Semester 4 di sana udah dikasih ekonometrika? Sudah. Ya. Canggih banget ya. Oh iya, karena oke, kalian kan nggak punya tingkat persiapan. Itulah uniknya IPB sama ITB ya. Kita punya tingkat 1 persiapan ya. Oke, kita kayak di luar negeri soalnya ada matrikulasi. Oke, ya baru saya jadi baru ingat ya karena ini UJ ya. Oke, baik Mbak Anik, nanti saya respon. Yang ketiga silakan. Yang ketiga Mas Mirza. Mas Mirza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Oh, ini Pak Mirza ini yang kemarin ya. Silakan Pak. Iya, baik. Saya mau nanya. Halo? Tadi waktu kita, ya. Halo. Ini ada Bisa kedengaran, gangguan Pak? nih. Ada Pak Mirza? Ya. Halo, Pak Mirza. Pak Mirzanya hilang ya, Mas? Halo, Hilang ya? halo. Ada Pak ini Pak suaranya Pak? Ada, Halo. ada. Ada Pak. Halo. Halo. Ada. Putus-putus ya? Halo ya, Enggak. Pak Mirza. Enggak, iya Bisa ya? udah. Ya bisa, Ya. silakan. Saya mau nanya tentang autokorelasi tadi, Prof. Ya. Tadi kan lebih banyak yang dibahas contoh data time series ya. Ya. Kalau kasusnya data cross section, apakah ada juga kemungkinan terjadi autokorelasi? Oke. Boleh pertanyaannya kedua? Satu aja kali ya. satu, oke, kayaknya satu oke. juga udah keren banget gitu ya. Oke. Jawabannya Terima panjang. kasih, Prof. Oke, baik ya. Nah, Mas Iwan ini bertanya linearitas. Nah, jadi gini, linearitas itu asumsi tadi tambahan. Ya, Gauss-Markov, tadi saya sampaikan ada 1, 2, 3, 4. Minimal 4 itu harus paham banget. Zero mean, tidak ada autokorelasi, homoskedastisitas, dan kemudian satu lagi tadi apa? Yang untuk data panel. Tidak ada korelasi antara galat dan variabel independen. Lalu ditambah. Salah satu tambahannya adalah linearitas. Tapi linearitas dalam parameter. Contoh gini. Semua teman-teman, karena ini udah jago-jago nih ya, kalau meskipun semester 4 tapi udah belajar ekonometrika. Waktu di mikroekonomi dapatlah semua orang itu nggak ekonomi juga, namanya fungsi permintaan, betul? QD sama dengan A min BP. Jadi saya tulis minus supaya ingat itu permintaan. Padahal sebetulnya kalau di ekonometrika tetap aja tulis QD sama dengan A plus BP. Tapi H0 H1-nya, H0-nya B1 sama dengan 0, H1-nya B1 kurang dari 0. Itulah bedanya statistika sama ekonometrika. Kalau di statistika, H1-nya tidak sama dengan 0. Tapi kalau di ekonometrika sudah ada teori, oh kan koefisiennya kalau permintaan kan negatif, maka H1-nya B1 kurang dari 0. Oke, paham ya bedanya statistika sama ekonometrika? Ya. Nah, sekarang ya, kalau saya punya seperti itu, ya, koefisiennya negatif, maka berlakulah law of demand. Berarti apa? Hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga adalah negatif atau terbalik. Itu B1-nya linear. Kenapa? Pangkatnya sama dengan dependen. Dependen kan tadi QD. Dia sejajar. Apakah persamaan permintaan cuma itu? Kalau iya berarti belajar ekonominya harus pindah ke IPB. Nah, ada nggak persamaan permintaan yang lain? Siapa yang mau jawab? Ada nggak?
Halo, ini kulon ya. Ini kuliah online itu supaya ada interaksi. Kalau nggak namanya webinar aja. Ada, Prof. Ada yang mau coba jawab? Ada nggak persamaan permintaan? Halo, Prof. Halo, Prof. Halo? Ya? Ya, silakan. Langsung aja. Siapa ini? Ada, Prof. AIDS, Prof. Hah? AIDS? AIDS itu apa? Ini siapa ini yang jawab nih? Halo? Ini suaranya putus-putus ya. Yang jawab ini siapa sih? Yang jawab AIDS tadi siapa? Oh, nggak bisa. Nah, AIDS itu almost ideal demand system. Apakah dia itu permintaan? Iya, tapi dia tidak yang saya maksudkan. Karena AIDS pun nanti ada yang linear, ada yang non-linear. Tapi jadi belum menjawab. Jadi gini, simple aja. Ini belum kemana-mana, belum ekonometrika. Kalau saya punya KD, tapi persamaannya adalah KD sama dengan A per B kali P. Saya ulangi, KD sama dengan A per B kali P. Kalau tadi kan KD sama dengan A min BP atau A plus BP, itu teman-teman semua udah tahu itu. Tapi A per BP mungkin nggak semua tahu, mungkin separuh atau 75%. Nah sekarang B-nya sejajar nggak koefisien dari harga itu dengan KD? Enggak kan? Kalau dipangkatkan kan dia pangkat -1. Maka itulah contoh yang tidak linear dalam parameter yang diestimasi. Nah, silakan teman-teman nanti ketik di Google working papers yang saya tulis dengan Bank Dunia, yang itu sangat komprehensif ya, ekonometrikanya saya sangat bangga. 3 tahun kita menulis ya, kita publish tahun 2011 ya, waktu saya bantu di World Bank ya. Itu judulnya Who is benefiting from fertilizer subsidy in Indonesia? Siapa yang dapat keuntungan dari subsidi pupuk? Itulah yang menyebabkan tahun 2015 Pak Jokowi mengalokasikan 15 triliun untuk irigasi. Dari working papers itu saya konsinyasi dengan Bank Dunia dan BKF Kemenkeu, lalu kita menyusun anggaran, tetapi alhamdulillah diusulkan ke DPR, subsidi pupuknya tidak dikurangi malah ditambah, tapi irigasinya dikasih. DPR baik banget ya. Nah, jadi teman-teman di dalam paper itu nanti ya produktivitas Y itu fungsi dari penggunaan urea. Penggunaan ureanya kita katakan X. Lalu ada persamaan Y sama dengan alfa plus beta 1X plus beta 2X kuadrat. Itu persamaan linear nggak? Oh, kalau dalam matematika namanya kuadratik. Tapi di dalam konteks asumsi, beta 2 kali X kuadrat itu linear dalam parameter. Karena betanya, koefisiennya sejajar dengan Y. Yang dikuadratkan kan cuma variabel X-nya. Tapi nanti bentuk fungsinya akan punya titik maksimum, ya parabola gitu ya, kuadratik, ya itu bukan berarti dia tidak linear dalam parameter. Jadi asumsi linearitas itu adalah linear dalam koefisien yang diduga atau estimated parameter. Ini ada di buku teks, tapi memang tidak diajarkan seringnya di S1. Dia anggap terlalu susah. Penjelasan saya tadi susah nggak? Nanti nonton video ini 3 kali ngedengerin, insya Allah pasti paham. Nah, tugasnya dosen adalah tolong jelaskan, kalau udah pakai buku teks yang benar, nanti ini akan selalu ada dalam buku teks, bahwa asumsinya adalah linear in estimated parameter. Nah, saya udah bantu sekarang menjelaskan. Nomor 2. Mbak Anik. Mbak Anik, pelajaran kita hari ini adalah memperdalam autokorelasi. Besok jadwal kita adalah heteroskedastisitas dan multikolenialitas. Jadi kita akan bahas panjang lebar besok. Sama seperti tadi kita tidak menghafal. Yang kita jawab pertama kali adalah apa sih itu heteroskedastisitas, fenomenanya. Jadi ekonominya dulu. Nanti langkah-langkah pengujian. Kalau udah ngerti autokorelasi hari ini, hetero itu 10 menit selesai, ngerti semua. Karena sama, pakai LM test logikanya. Cuma nanti, wah menarik banget lah ya. Jadi semakin teman-teman belajar ini, itu mudah-mudahan semakin penasaran. Bukan semakin pusing. Ya, oke? Ya, tapi ekonometrika itu pelajaran tersulit di ekonomi gitu ya. Oke, itu sih mahasiswa tahu gitu ya. Apalagi kalau dosen kayak saya, kalau saya ngajar di depan kelas mah killer ya. Oke, Mas Iwan tuh nggak berani tuh ngomong ya. Kalau saya ngajar tuh diem ya semua satu kelas ya.
Oke, ya. Jadi kira-kira begitu Mbak Anik. Nah, pertanyaannya kita jawab besok gitu ya. Jadi sebetulnya hetero itu seperti apa dan segala macam. Nah, yang ketiga, ini boleh kita bahas panjang lebar. Pak Mirza, autokorelasi apakah tadi contohnya semua di time series? Betul, karena memang autokorelasi ini mulai dari Darwin-Watson sampai Bruce Godfrey pun itu semua ilustrasinya adalah time series. Kenapa? Yang namanya autokorelasi. Oke, nah apakah autokorelasi ada fenomena dalam cross section? Ada, tapi namanya apa? Aduh, pusing lagi. SAR, SMA, naon lagi itu. SAR, kan yang namanya AR itu udah nggak akan diganti di ekonometrika tuh mau apapun model pasti itu autoregresif. Tapi sekarang di depannya ada kata S. Oke, enak tuh buat buka puasa, es dingin ya. Nah, jadi SAR itu apa sih? SAR itu spasial autoregresif. Kalau teman-teman nanti udah belajar pakai SAR dan ilmunya itu sebetulnya udah ada dari tahun 50-an, 60-an udah ada, tapi dikembangkan tahun 2000-an setelah panel. Itu ada di buku saya di bab yang terakhir, namanya Spatial Econometrics. Kalau nanti teman-teman bicara Indonesia, kalau tadi ikut seminar saya, poinnya apa? Negara yang kepulauan besar di dunia itu kalau kita ketik di Google itu adalah cuma negara kita. Berikutnya yang ikut adalah Filipina, Jepang. Filipina, Jepang itu nggak satu Sumatera. Berikutnya Vanuatu, Fiji yang jumlah penduduknya 200.000 satu negara. Nah, spatial econometric sangat apa? Relevan dengan negara kita. Di situ masuklah kita ke pembahasan apa? Autokorelasi untuk data cross section. Contoh apa? Model dari spatial autoregressive. Ya, artinya ada autokorelasi tapi antar cross section. Ini contoh ibu-ibu nih yang ikut kuliah. Tinggal di perumahan. Sekarang ada yang beli TV baru. Gosip nggak? WA nggak? Di WA grup mulai ngomongin gitu ya. Padahal orangnya juga ada di dalam WA. Memang dia pura-pura nggak tahu supaya diomongin gitu ya. Dia beli home theater lu. Di mana sih belinya, bekas atau enggak? COD atau enggak gitu ya. Nah, maka dalam teorinya ya apalagi di Indonesia ada orang beli TV baru nanti yang lain tetangga ikutan. Itulah salah satu ilustrasi autokorelasi dalam cross section. Tapi itu baru agak berkembang 90-an, 2000-an. Bukan berarti sebelumnya nggak ada. Makanya ilmu-ilmu yang sebelum itu berkembangnya untuk time series. Kira-kira begitu Pak Mirza. Ya kalau mau dijawab benar bahkan saya tahu karena Pak Mirza ini dosen. Dan saya pernah ngasih kuliah tamu loh di Unsri ya, di program pasca sarjana itu saya pernah ngasih kuliah tamu ekonometrika seharian. Lalu saya juga kemarin senang banget 2 tahun lalu ya saya nguji mahasiswa S3 dengan disertasi yang sangat bagus, kebetulan S1-nya IPB. Nah, jadi dia pegawai OJK minta uji sama saya karena Prof. Fauzi senior di sana minta saya nguji ya di Unsri. Teman-teman tahu nggak disertasinya itu saya sampai sekarang akan selalu cerita mau di Geneva di International Seminar ya, mau di Indonesia ya di mana saja saya akan cerita apa? Bahwa sawit itu kalau kita mau olah ya itu benar-benar lebih dari emas, bukan emas, lebih dari emas. Nah, disertasi salah satu mahasiswa S3 di Unsri itu, ya dari sisi ekonomi dia ngelihat dari sisi keuangan, namanya sustainable finance. Jadi kalau teman-teman bikin topik disertasi, carilah topik yang seperti itu. Yang 5 tahun terakhir orang dengar gitu, sustainable finance. Apa? Ternyata satu pabrik kelapa sawit bisa mensuplai listrik 1 kabupaten dari limbahnya. Coba bayangkan, ya, satu pabrik kelapa sawit yang besar itu bisa menghasilkan limbahnya itu untuk 1 listrik, bisa itu kabupaten. Itu dia buktikan dalam disertasinya loh. Memang pabrik kelapa sawitnya paling besar ya di Sumatera Selatan. Tapi artinya apa? Halo, ya, tolong ya kita nanti bikin riset ke situ ya. Oke, baik. Sesi kedua Mas Regi. Mas Regi. Ya, iya Pak. Untuk yang sesi kedua tadi Mbak Nurias. Oke, Mbak Nuria silakan. Tadi banyak banget yang angkat tangan. Mudah-mudahan pasti panggil langsung ya. Silakan. Mbak Nurias. Mbak Nurias. Aduh, ini WA saya masih kebaca ya. Maklum-maklumin aja ya kalau ada WA aneh ya. Itu WA macam-macam tuh. Ada yang dari atas gitu ya. Halo Mbak Nurias. Makanya jangan suka curhat ya sama teman-teman saya ya. Kalau nanti peserta kulon ini curhat-curhat ya itu langsung sampai ke saya loh ya. Karena ada yang curhat ke atas di Jepang tuh langsung nyampe tuh sore ini beritanya ya. Untuk curhatnya yang baik sih ya.
Siapa lagi nih yang nanya? Ini sambil nunggu ya. Edi Santoso deh, Edi Santoso. Mas Edi Santoso, Mas. Mas Edi Mas, Santoso. silakan. Yang kencang Mas, langsung Mas. Teriak aja Mas. Unmute dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Dari Universitas Jember, Prof. Sama. Oh, Jember juga. Oke. Ya. Sebelahan nggak itu tadi? Nggak boleh ya, physical distancing. Ya, beda, Prof. Oke, silakan Mas Edi. Ini Prof, saya mau tanya, apakah kondisi Gauss-Markov itu hanya untuk OLS estimation? Kalau kita misalnya menggunakan seperti maksimum likelihood atau GMM, kita tidak perlu lagi menggunakan, tidak perlu memenuhi kondisi Gauss-Markov. Terima kasih, Prof. Bu, udah canggih banget ya nanyanya ini ya. Ini nggak usah ikut kulon lagi ya. Oke, baik. Yang berikutnya. Ada Mas? Mas Egi? Belum ada lagi, Prof. Bu Baru Mas Nurias Edi. tadi? Bu Nurias? Ada? Ibu Nurias. Nggak ada, Prof. Baru Mas Edi saja. Oke, nggak apa-apa. Oke, selain itu tolong nanti ada yang jawab kuis saya. Saya ingatkan lagi, kalau tadi homoskedastisitas itu lambangnya adalah V dalam kurung galak sigma kuadrat. Oke, nah kalau dia hetero, dia lambangnya apa? Kemudian yang kedua, tadi T hitung 4,82. Dia nyata atau enggak? Koefisiennya kalau T-nya 4,82 ya. Silahkan nanti teman-teman bisa angkat tangan kalau mau jawab. Ini orangnya banyak, 555. Masa sih nggak ada yang mau jawab satupun ya. Oke, jadi angkat tangan kalau mau jawab biar ketahuan sama Mas Regi. Karena kalau nggak di-unmute ya, kalau nggak di-mute itu akan ribut ya, rame. Ntar aja coba kita tesnya kalau kita selesai pas di-unmute, wah langsung. Terima kasih Prof gitu. Udah rame banget gitu ya. Nah, sekarang gini. Pak Edi Santoso, ya ini sekalian cerita sedikit. Saya sebetulnya nggak mau bahas sih Pak, karena ini adalah pembahasan kita di GMM nanti. Ya, jadi OLS ini adalah salah satu teknik estimasi. Jadi gini, model time series, metode ya, apa misalnya, metodenya nanti univariat atau multivariat. Teknik estimasinya bisa aja masih pakai OLS atau bisa pakai VAR. Itu namanya teknik estimasi. Nah, yang disebutkan tadi maksimum likelihood, itu contohnya tadi. Kalau dia tidak linear dalam parameter seperti QD sama dengan A per B kali P. A per BP. Itu kan dia nggak linear. Karena apa? Koefisien harga itu ada di penyebut. Nah, di bawah. Maka koefisiennya tidak linear dalam parameter yang diestimasi. Nah, maka kita nggak bisa pakai OLS. Salah satunya kita bisa pakai ML, tapi ML-nya bukan ML itu. Ini adalah maximum likelihood. Nanti di dynamic panel data kita akan belajar methods of moment. Di generalisasi namanya GMM, generalized methods of moment. Nah, di dalam sejarahnya yang pertama kali bukan OLS loh, tapi apa? MM, methods of moments, itu adalah yang tertua. Setelah itu baru OLS. Nanti ada ML dan sebagainya. Nah, Gauss-Markov apakah perlu di sini? Ya, perlu enggak? Oke, Gauss-Markov. Ya, beberapa tidak. Ya, jadi makanya kita nanti seperti PLS, kita kan tadi malah nggak ditanya PLS-nya loh ya. Nah, makanya nanti ya teman-teman, ya nanti ada rahasia saya belum mau ngasih tahu sekarang. Ada lagi. Kenapa OLS? Karena ada yang partial, namanya apa? Partial least squares. Nah, partial least square bedanya dengan OLS antara lain tadi dia nggak terlalu rigid dalam asumsi seperti Gauss-Markov. Sama GMM juga begitu, ML juga begitu. Makanya nanti kalau kita pakai GMM, nah itu pelajaran kita yang terakhir. Makanya saya nggak mau bahas sekarang. Kita nggak pernah lagi nyebut-nyebut autokorelasi, tapi namanya apa? Konsistensi. Bahkan nanti H0-nya pengennya tidak ada autokorelasi, H1-nya ada autokorelasi. Pusing deh. Nah, nanti kita pelajari itu. Lalu validitas dari instrumen, lalu bias atau tidak. Jadi nggak ada yang autokorelasi yang seperti kita bahas di Gauss-Markov ini. Tetapi untuk data panel, ya meskipun nanti pakai misalnya GLS, fixed effect, ya random effects, kita tetap nanti bisa melihat uji asumsi ini. Autokorelasi, hetero, kita akan tetap lihat di panel. Nah, di time series ya kita pakai apa? Kita kan pakai VAR ya. Nah, kita pakai VAR gitu ya, factor autoregressive, dia udah simultan, factor autoregressive, dia nggak bisa pakai OLS. Maka kita nggak pernah menyinggung autokorelasi lagi atau hetero. Oke, nah ini kita belajar hari kedua.
Yang nanya ini sudah kecanggihan, tapi nggak apa-apa. Nah, saya ngajarkan basic dulu. Karena kalau nggak ngerti hari kedua, nggak akan ngerti hari ke-12. Makanya kalau kuliah itu jangan mikirin sertifikat 10 kali, tapi ilmunya dapat nggak? Nah, ilmu itu kalau mau dapat, nyambung. Jadi bukan masalah sertifikatnya. Oke, ini Naufa Nurmahdi. Ya, Mas Silakan. Noval, silakan Ya. Mas Noval. Satu lagi, Mbak Naufa kali. Halo. Halo Mas Halo, Noval. Pak, Mas ya. Waalaikumsalam. Mas Naufa. Prof, Ya, silakan. saya Dari Nova, mana ini? mahasiswa Prof. Dari agribisnis, Dari? Prof. MSA. Ya, makasih Prof. Kesempatannya, Prof. Ya. Izin jawab pertanyaannya, Prof. Oh, Mencoba. mau jawab ini. Oh, ini Nova yang 4,0 itu bukan? Aduh. Coba Ya, jawab, ya. Prof. Ya, silakan yang mana? Yang mana yang mau dijawab? Yang hetero. Yang kenapa, yang gimana heteronya itu gimana begitu? Kan varians dari galat sama dengan sigma kuadrat. Nah, kalau hetero seperti Tinggal apa? nambahin aja, Prof. Tinggal nambahin sigma I kuadrat. Karena Ya, itu sekarang supaya maksudnya apa? tidak konstan. Karena Ya, tidak kenapa? konstan. Kenapa ditambahin I maksudnya apa? Kalau Ayo. itu dimasukkan angka 1, 2, itu kan setiap variance error setiap variabelnya pasti beda. Gitu. Jadi dibacanya gimana itu? Jadi gimana tadi? Varians dari galat. Variance dari variance error Ya. epsilon I kan Ya. sama dengan sigma I kuadrat. Ya, tapi maknanya. Teman-teman dengar itu pasti belum ngerti. Karena itu baru menyebutkan secara penulisan. Tapi maknanya sebetulnya apa? Coba ulangi lagi. Varians dari galat dalam kalimat biasa. Akan Variance dari galat dari setiap variabel tidak konstan gitu, Prof. ngerti nggak? Coba kita ambil satu orang. Kalau ngerti berarti boleh, tapi kalau nggak ngerti berarti jawabannya Gimana ya? belum pas. Ya. Tadi nggak nyata Ada yang sih, mau Prof. jawab? Hah? Rumusnya. Varians dari galat itu tidak konstan itu apa sih maksudnya? Maksudnya Karena sigma. belum mengartikan subscript I-nya itu poinnya. Karena poinnya di situ. Varians dari galat. Variance dari galat, ya kan, sama dengan Bukan dalam kalimat. Jangan disebutkan lagi sama dengannya itu udah orang tahu semua sekarang sigma kuadrat dikasih subscript I, sigma I kuadrat gitu ya. Nah, artinya apa? Varians dari galat. ya Varians dari galat berbeda untuk I yang berbeda. Tahu nggak itu kenapa maksudnya. saya menyampaikan begitu? Ini untuk lesson learn kita semua. Ya, untuk Nova dan untuk saya diri sendiri juga, kita itu harus betul-betul paham kata kunci, keyword. Ini yang kadang di kita itu, ya. Tapi kalau disebut berkali-kali, varians dari galat tidak konstan. Itu orang nggak akan pernah bisa nyambung. Kenapa? Kok bisa yang hetero dikasih subscript I? Tetapi pada saat saya bilang, varians dari galat berbeda untuk I yang berbeda sehingga sigma kuadrat dikasih I karena nanti itu adalah I sama dengan I ke-1, I ke-2 dan seterusnya. Artinya apa? Ada sigma ke-1, ada sigma kuadrat ke-2, ada sigma kuadrat ke-1 ya, sigma kuadrat ke-2 dan seterusnya sampai sigma kuadrat ke-n. Artinya antara sigma kuadrat itu berbeda-beda. Makanya dia tidak konstan, makanya disebut hetero. Nah, jadi kata kuncinya adalah berbeda untuk I yang berbeda. Makanya dia jadi subscript. Ini yang nanti harus kita tularkan. Waktu kita mengajarkan kepada mahasiswa, karena buku teks tidak akan menjelaskan seperti itu. Asumsinya buku teks itu, dosen ya atau peneliti yang baca, itu sudah memahami. Nah, makanya tidak akan pernah saya setuju kuliah reguler itu diganti dengan online seperti ini. IPB sudah bikin ketetapan maksimum kuliah online meskipun nanti sudah normal, new normal ya after COVID, itu maksimum 20%. Kenapa? Karena interaksi dosen dengan di kelas itu masih tetap diperlukan untuk antara lain menjelaskan isinya buku teks. Tapi mahasiswa bukan berarti ngarepin PowerPoint untuk dihafal, tanpa sekali nggak baca buku. Artinya apa? Mahasiswa baca buku tapi belum paham, lalu di kelas dia nanya.
Mungkin dosen Iya. menjelaskan ada yang terlewat, tapi yang dari buku dia baca ada yang dia nggak paham. Itulah kuliah yang sangat ideal yang harusnya kita lakukan. Makanya Mas Nova mungkin masih ingat, kalau kuliah saya yang pertama kali kita ngapain? Buka buku. Tanyain satu-satu siapa yang udah baca. Kalau nggak baca, siap-siap maju ke depan. Gitu ya. Oke. Betul, Bro. Baik. Jangan Nanti kita ngapal, Prof. pertimbangkan dapat tadi apa enggak. Yang mau menjawab 4,82 nyata atau enggak? Ada enggak? Makasih, Nggak Prof. ada? Oke, sama-sama. Ada atau tidak 4,82? Ini nih, Ari Prinayani. Mas Regi. Pak Ani Piayani, silakan. Mbak itu kalau sudah Ani Prinayani mah, masa Bapak juga ya. Ani, silakan Mbak Ani. Mbak Ani. Halo. 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 Halo, Mbak Ani. Di unmute, Mbak. Halo, Mbak Ani. Ya, Bapak. Oh, Bapak. Bener. Betul, Prof. Betul, Bapak. Oh, Bapak Ani. Silakan Ya. Bapak Ani. Ya. Bapak Ani dari mana ini kok Ini namanya dari unik banget? UPI Bandung, Pak, Universitas Pendidikan Indonesia Oh, Bandung. Pantes Bandung. Dari UPI ini. Ya. Maaf ya, saya kira soalnya Ani Pinayani gitu ya. Oke, silakan Pak, mangga Pak Ani. Yang T4,82, Pak ya. Ya, silakan. Itu signifikan, nyata, Pak. Kenapa? Karena batas 0,01 dan 0,05 itu kan di 1,96 dan di 2,53. Di berapa Pak? 1,96? 96 kan yang tak terbatasnya dengan 2,53 atau 56. Jadi 2,53 itu apa maksudnya? Kalau 1,96 semua nanti tahu. Kalau 2,5 T tabelnya, Pak. T tabel, T studentnya. T tabelnya. Ya, Oke. T batasnya tabelnya atau distribusi 1,96. T-nya? Distribusi Iya. T-nya atau T tabel ya? Distribusi T-nya 1,96. 6. Jadi itu 4,82 kan lebih besar dari Untuk taraf nyata berapa Pak? Taraf nyatanya berapa kalau 1,96? 0,01, 196. 0,01. Apa 0,01? Iya. Kayaknya masih salah, harus lihat ya. Jadi Salah, bukan 0,01. Tadi 0,05, Pak. 2. Hah? Ya, Nggak saya apa-apa, itu nanti taunya lihat lagi. batasnya itu 1,96 dengan 2,5 sekian gitu, Pak. Nggak, Nah, itu udah tadi salah. tertukar 0,01 sama 0,05, tapi itu signifikan di 0,01 Nggak apa-apa. dan Jawaban 0,05 Bapak sih signifikan. sudah, jawaban Bapak sudah benar, tapi itu teknikal. Nah, ini satu lagi ya. Saya mau ngajarkan gini. Di S1 itu, jawaban Bapak tuh benar banget. Ya, secara statistika benar gitu ya. Oke. Tapi nanti gini, ini cara saya membantu gini. Masalahnya kan gini. Ada yang namanya rule of thumb. Oke, teman-teman. Poinnya itu kata kuncinya di rule of thumb-nya. Oke. Nah, rule of thumb itu apa? Saya selalu mengeluarkan ujian begini. Sengaja dibikin T-nya itu 10,6 atau T-nya 1,2. Lalu kan saya tanya, koefisiennya itu berpengaruh nyata enggak? Mahasiswa semua dibilang apa sebagian yang nggak bisa jawab? T-tabelnya mana Pak? Yang tadi dibilang oleh Pak Ani. Itu artinya apa? Mahasiswa nggak ngerti apa yang saya tanya. Kenapa? Karena ada rule of thumb. Rule of thumb T itu berapa? Ribet kalau ngingat yang tadi dari Bapak. Paling gampang berapa? 2. Jadi kalau T itu 2,1, oke, kita mungkin masih signifikan lah. Batas apa, Pak? 2 itu batas apa, Pak? Nah, jadi Bapak nanti kalau baca buku teks, tidak ada batas-batas. Karena batas-batas kalau Bapak udah ngomongin, itu nggak akan pernah ketemu di diskusi-diskusi ekonometrika atau seminar, karena itu orang statistika. Oke? Kalau di software kan ada p-value ya, muncul signifikan p-value. Nah, sebentar, Bapak dengar dulu ya. Jadi, kita belajar itu, Pak, bukan technical. Jadi, bedanya S0 sama S1 adalah kalau kita belajarnya batas atas DW, DU, ya tadi yang DW itu kan ada DU, ada upper gitu ya, ada lower kan DL, DU. Kemudian kita bandingkan dengan tabel. Itu S1, itu S0. Nah, S1 dia memahami kalau kita punya koefisien regresi rho sama dengan 0, itu artinya nggak ada korelasi. Maka pada kondisi itu rule of thumb-nya DW berapa? 0, 2, dan 4. Kalau dia dekat dengan 0, dia dekat dengan 4, berarti apa? Udah pasti ada korelasi.
Kalau dia dekat dengan 2, maka tidak ada korelasi. Kenapa namanya rule of thumb? Karena kita nggak bisa mengatakan dekat dengan 2 itu berapa. 2,3 dekat dengan 2 enggak? Nah, tapi kalau 2,02 udah pasti dekat sama 2. Itulah rule of thumb. Sama dengan T, kalau saya punya T-nya itu 2,3, udah pasti signifikan. Bukan berarti bahwa saya ngambil 1,9 dan 2,3, karena that's not very important isunya. Karena kenapa 2? Simple Pak, 1,96 itu susah banget ingatnya. Persoalan kita bukan di 1,98 atau 2,01. Karena kalau sudah 1,99 atau 2,01, itu udah pasti dia signifikan. Nah, persoalannya, betul kata Bapak, kalau kita udah pakai software, ya kita mah nggak perlu bicara statistik lagi. Kita perlunya cuma lihat p-value. Nah, nanti Pak, p-value itu nggak ada kaitan sama rule of thumb tadi. Rule of thumb adalah ilmu filosofi untuk mengajarkan kepada orang supaya orang itu tidak terjebak kepada menghafal atau technical, ya, understanding. Nah, jadi dia paham. Nah, tadi yang saya tanya, makanya saya cek sama Bapak. 1,96 itu apa? 1,96 itu kalau kita punya, ya kan, kalau di statistika kita masih punya 2 arah, two tails. Two tails-nya untuk 0,05 itu harus dibagi 2. 0,025. Nah, nanti kalau Bapak lihat 0,025 itu nanti adalah 1,96 statistiknya. Jadi kata kuncinya adalah di 0,05 karena 0,025 karena 0,05 bagi 2 bukan 0,01. Tetapi itu technical, ya. Yang filosofinya adalah bahwa kalau dia di atas 2, kita nggak perlu sebetulnya lihat tabel. Jadi kalau mahasiswa yang paham, kita punya T hitung 8, 5, 4,82, dia nggak perlu lihat tabel karena udah pasti p-value-nya kurang dari 0,05. Bahkan kalau 4,82 akan kurang dari 0,01. Nah, persoalannya kita tidak memahami rule of thumb itu. Sehingga kalau T hitungnya misalnya kita kasih 1,1, mahasiswa tetap ngitung atau ngelihat tabel. Artinya apa? Dia taunya technical-nya. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas mulai besok dengan hetero. Ya kan seperti tadi. Ya, saya ngetes semua mahasiswa S3 yang saya ajar, ya. Tidak hanya di IPB loh ya, di banyak universitas saya kan ngajar juga dan ngajar dosen pasca ya di UI ataupun di mana gitu ya, di BINUS juga, di swasta atau tadi di Unsri atau di Unila gitu ya, saya keliling gitu ya. Itu tuh saya suka iseng ngetes. Kalau homoskedastisitasnya H0-nya adalah V dalam kurung epsilon I sama dengan sigma kuadrat, maka sebagian besar mungkin 99 dari 100 orang, dia akan jawab heteronya apa? V dalam kurung epsilon tidak sama dengan sigma kuadrat. Kayak di auto. Maka tidak ada satu textbook pun membuat seperti itu, karena filosofinya bukan berarti tolak H0 itu dibikin tidak sama dengan. Seperti yang kita diajarkan di statistika. Filosofinya adalah apakah tadi dia berbeda untuk I yang berbeda atau dia sama untuk berapapun I. Makanya nanti teman-teman akan pusing lagi kalau lihat di buku teks, seperti tadi di PowerPoint kalau lihat dengan jeli, saya H1-nya, H0-nya saya tulis apa? Sigma kuadrat pangkat V. Subscript P. V itu bukan individu, bukan times. Jadi dia bukan data, tapi dia cuma menunjukkan simbol dari galat. Sebagian buku teks ada yang mengosongkan hanya sigma kuadrat, tapi ada yang memberikan subscript dari lambang galatnya, apakah itu epsilon atau V. Tapi dua-duanya tetap menunjukkan bahwa dia tidak bervariasi antar observasi mau itu cross section atau time series, sehingga dia homoskedastisitas. Nah, tapi kalau kita sudah pakai I pakai T, maka dia berarti berbeda untuk I yang berbeda atau T yang berbeda. Kalau nanti di panel lebih seru lagi, kita punya berbagai sigma kuadrat I, sigma kuadrat T, dan sigma kuadrat. Nah, itulah nanti kita akan berkembang terus, dan yang kita akan pelajari adalah filosofinya. Jadi sebetulnya Pak Ani ini jawabannya benar, gitu ya, tapi saya coba menambahkan how to interpret ya econometric ya ke more philosophy. Kira-kira begitu. Ya, Baik, saya rasa sih sudah cukup Prof. karena waktunya sudah lewat 5 menit, Mas Regi ya, ini sudah banyak yang unmute kayaknya.
Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau besok ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan lagi, atau ada yang mau ditambahkan, nanti silakan semua memberikan masukan atau jawaban atas pertanyaan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Salam, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Dari Sri, selamat berbuka puasa. Ada Prof hadiah bukunya. Prof. Prof. Pak Ani ya, nanti ya. Oke, nanti Pak Ani ya, nanti. Ada dua grup nanti diingatkan aja. Selamat berbuka, Prof. Oh iya, selamat berbuka. Di sini masih lama, di sini 25 menit lagi. Iya, masih lama. Oke, yang udah berbuka yang di Jember sekali ya. Oke. Saya udah kangen juga sama Jember. Saya dulu pernah ngajar di Polij, soalnya 2 tahun ya. Jadi kita waktu IPB mengawal pendirian program di Polij. Oke, baik Mas Regi. Selesai ya. Oke, Prof, saya Makasih. tutup ya. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bro. Terima kasih.